Assalamualaikum semua. Berjumpa kembali di channel Bibir Senja. Sebelum kisah ini merambat ke titik-titik sensitif, pastikan lotion disimpan, tisu dilipat, dan posisi duduk nyaman. Kalau suara ini bikin jantung deg-degan, atau bagian lain mulai ikut tegang, jangan lupa like dan subscribe. Karena malam ini, imajinasi Anda akan kami ganggu perlahan dan dalam. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Aku, Santi, seorang ibu berusia 41 tahun yang selama ini menjalani hidup sederhana di sebuah rumah keluarga di pinggiran kota. Suamiku, Pak Hendra, adalah seorang pegawai negeri yang sering ditugaskan dinas keluar kota. Tinggal berdua denganku hanya sepi, karena anak perempuanku, Dewi, telah menikah dengan Dani, pria muda yang kini tinggal bersama kami. Dewi dan Dani menikah setahun yang lalu. Awalnya aku senang, merasa rumah ini menjadi lebih hidup. Dani, menantuku yang baru berusia 25 tahun, terlihat sopan, rajin, dan penuh perhatian. Aku selalu menganggapnya seperti anak sendiri. Bahkan kadang kami bercanda dan saling mengisi hari-hari yang sepi. Aku suka mengenakan pakaian yang membuatku merasa anggun meski di rumah saja. Blouse dengan leher rendah-rendah menjadi favoritku, membuatku merasa percaya diri meski usia sudah tidak muda lagi. Mungkin ini juga caraku mempertahankan daya tarik di hadapan suami yang jauh. Suasana rumah kami sederhana tapi hangat. Di ruang tamu, ada sebuah sofa tua yang menjadi tempat favorit kami semua berkumpul. Meski akhir-akhir ini sepi, karena kesibukan masing-masing. Kadang aku duduk sendiri di sana, menatap jendela sambil menyeduh teh hangat, berharap suamiku segera pulang. Dani selalu terlihat sibuk, tapi ia sering membantu aku mengerjakan pekerjaan rumah. Kami sering bercakap-cakap tentang hal-hal ringan, mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga impian masa depan. Ada rasa nyaman yang muncul tanpa kusadari. Sesuatu yang seharusnya tidak terjadi antara ibu mertua dan menantu. Namun, untuk sekarang, semuanya masih biasa saja. Hanya hangatnya obrolan keluarga yang perlahan mengisi hari-hariku, yang mulai terasa kosong sejak suamiku jarang pulang. Aku berusaha kuat, menjaga hati, dan berharap semuanya tetap seperti sedia kala. Tapi aku tahu, bayang-bayang kesunyian di rumah ini belum benar-benar pergi. Sesuatu yang berbeda sedang mulai tumbuh. Pelan, tapi pasti. Hari-hariku di rumah ini berjalan begitu biasa. Pagi dimulai dengan aroma kopi yang kuseduh sendiri, suara ayam berkokok dari halaman, dan senyum Dewi yang sesekali lewat membawa segenggam sayur dari kebun kecil di belakang rumah. Dani, menantuku yang masih muda, sudah sibuk dengan pekerjaannya. Tapi, selalu menyempatkan diri untuk menyapaku dengan hangat. Aku selalu memperhatikan setiap gerak-geriknya. Ada sesuatu dalam caranya memperhatikan aku yang membuat hatiku bergetar. Tapi aku segera menepisnya, menganggap itu hanya kehangatan biasa dalam keluarga. Aku harus kuat. Aku adalah seorang istri dan ibu yang harus menjaga kehormatan keluarga. Setiap hari aku mengenakan blouse favoritku yang berleher rendah-rendah, memberi kesan elegan sekaligus nyaman. Aku tahu, di usia 41 tahun, aku harus tetap menjaga penampilan.
Ini bukan sekadar soal penampilan, tapi sebuah cara untuk merasa hidup. Kadang, aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang mulai menunjukkan garis-garis halus, dan berkata dalam hati, aku masih bisa, Santi. Dani sering membantu di rumah, mencuci piring, merapikan ruang tamu, atau sekadar menemani aku menonton acara favorit di televisi. Suaranya yang tenang, dan tatapannya yang penuh perhatian, membuatku merasa diperhatikan. Sesuatu yang sudah lama aku rindukan, sejak suamiku mulai sibuk dengan tugas dinasnya. Suatu sore, saat hujan mulai turun dengan deras, aku dan Dani sedang berada di dapur. Kami sama-sama berusaha menjemur pakaian yang basah, terkena rintik hujan. Tangan kami tanpa sengaja bersentuhan saat mengambil jemuran yang sama. Aku merasakan getaran kecil yang mengalir ke seluruh tubuhku. Aku menatap matanya, dan dia membalas dengan senyum hangat yang membuat dadaku berdebar. Aku segera mengalihkan pandangan dan berkata, "Wah, hujan deras sekali, Dani. Sepertinya kita harus buru-buru menjemur pakaian ini sebelum basah semua." Dani mengangguk dan berkata, "Iya, Bu. Aku bantu ya." Kami bekerja bersama dalam keheningan yang nyaman. Hanya suara rintik hujan dan napas kami yang terdengar. Saat itu aku menyadari, aku mulai menantikan momen-momen seperti ini. Waktu bersama Dani bukan hanya sekadar menantu dan ibu mertua lagi, tapi lebih dari itu, sesuatu yang tak terucapkan mulai tumbuh di antara kami. Malam harinya, saat Dani tertidur di ruang tamu, setelah lelah bekerja, aku membawa secangkir teh hangat dan duduk di sampingnya. Aku merapikan rambutnya yang agak berantakan dengan lembut. Tanganku menyentuh pipinya tanpa sadar, dan dia membuka matanya, menatapku dengan penuh arti. "Maaf, aku tidak bermaksud mengganggumu," ucapku pelan. Dani tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Bu. Aku malah senang kalau ibu di sini." Kami berdua terdiam, merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan. Aku tahu, ada sesuatu yang berbeda kini di antara kami. Sesuatu yang tidak boleh kami biarkan tumbuh. Tapi aku tak bisa menolak perasaan yang mulai menghampiri. Hari-hari berlalu dengan cara yang sama. Kami saling berbagi cerita, tawa, dan kadang keheningan yang penuh makna. Aku menyadari, hidupku yang sepi mulai berubah. Tapi di balik semua itu, aku tetap berusaha menahan diri, menjaga batas-batas yang seharusnya tak boleh terlampaui. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku tahu, aku mulai jatuh ke dalam sebuah kisah yang rumit dan penuh risiko. Hari itu terasa berbeda. Aku duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat, menunggu Dani yang sedang mengambil berkas kerja di kamarku. Suara langkah kakinya yang ringan terdengar mendekat, dan tanpa sengaja, kami berpapasan di lorong sempit antara ruang tamu dan kamar. Tubuh kami nyaris bersentuhan. Tanganku tanpa sadar menyentuh lengannya, dan dia menatapku dengan mata yang seolah mengerti sesuatu yang tak perlu diucapkan. Jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. "Maaf, Bu, aku tidak sengaja," katanya pelan. Aku mengangguk, tak mampu berkata apa-apa. Ada perasaan campur aduk dalam dada yang sulit dijelaskan. Hari-hari berikutnya, aku menyadari perubahan dalam interaksi kami. Dani semakin sering menemaniku di dapur, membantuku memasak, atau sekadar duduk di sampingku
ketika aku membaca buku. Kehadiran dan perhatian yang dulu, biasa kini, terasa berbeda lebih intens, lebih penuh makna. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur luar jendela, kami berdua terjebak di ruang tamu. Lampu mati sejenak, menyisakan hanya cahaya temaram dari lilin di meja. Aku merasakan kehangatan tubuhnya di dekatku. Perlahan, tangan Dani menyentuh punggungku dengan lembut, membuat bulu kuduku berdiri. Aku ingin menjauh, tapi tubuhku menolak. Ada sebuah magnet tak terlihat yang menarik kami bersama. Kami saling berpandangan, seolah mencari keberanian untuk mengakui perasaan yang selama ini kami sembunyikan. Namun, tiba-tiba pintu kamar anakku terbuka. Dewi muncul, matanya melebar melihat kami berdua begitu dekat. Aku dan Dani terdiam, malu dan takut. Tapi itu yang terjadi. Sebuah garis batas telah terlewati. Dan aku tahu, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya, aku menghindar dari Dani, mencoba menenangkan hati dan pikiranku yang kacau. Tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang terus bergolak, cinta yang tumbuh tanpa rencana, tetapi sulit untuk diingkari. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini salah? Apakah aku harus terus melawan perasaan ini? Atau menyerah pada kenyataan yang mungkin membawa kehancuran? Satu hal yang pasti, titik pemicu ini telah membuka jalan yang tak bisa kututup kembali. Hari-hari setelah insiden itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Dewi semakin sering pulang lebih awal, dan aku berusaha menjaga jarak dengan Dani. Tapi hatiku, entah kenapa, semakin sulit menolak kedekatan yang sudah terjalin. Aku mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah, memasak, dan menjaga suamiku yang jauh di sana melalui telepon. Namun setiap kali aku melihat Dani, bayangan malam itu terus menghantui pikiranku. Suatu sore, ketika hujan mulai turun lagi, aku duduk di teras sambil menikmati secangkir teh. Dani datang membawa payung. Tanpa kata ia duduk di sebelahku. Hanya suara rintik hujan yang mengisi keheningan di antara kami. Aku tahu ini salah, Bu, katanya pelan. Tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku. Hatiku bergetar. Ada getar aneh antara takut dan rindu. Aku menarik napas dalam-dalam dan mencoba tegar. Aku juga merasakan hal yang sama, Dani. Tapi kita harus ingat, ada Dewi, ada keluarga. Dia mengangguk, menunduk. Aku takut, Bu. Takut kehilangan semuanya. Termasuk ibu dan Dewi. Aku menatap wajahnya. Ada kerentanan yang jarang kulihat sebelumnya. Perasaan kasihan dan cinta bercampur menjadi satu. Kita harus jaga batas itu, Dani. Kita harus kuat. Tapi ketika aku mencoba memegang tangan Dani untuk menguatkan diri, dia menggenggamnya lebih erat. Kejadian itu membuat aku sadar. Hubungan kami sudah melewati titik bahaya. Malam itu, aku tidur dengan pikiran penuh kegelisahan. Aku tahu jalan kami berdua akan penuh rintangan. Namun, entah mengapa, aku merasa ada sesuatu yang tak bisa kuhindari. Sebuah ikatan yang makin kuat dan sulit dilepaskan. Beberapa hari setelah malam itu, rumah kami terasa berbeda. Ada ketegangan yang tak terlihat, seolah setiap sudut menyimpan rahasia yang belum terucap. Aku mencoba menjalani hari seperti biasa, tapi pikiranku terus berputar tentang Dani, tentang perasaan yang semakin sulit kusembunyikan. Setiap kali kami bertemu,
Ada kehangatan yang tak biasa di matanya, dan aku merasakan hal yang sama. Kadang, ketika kami duduk berdua di ruang tamu, tanpa disadari, tangan kami saling mencari, saling menyentuh. Aku tahu itu salah, tapi sulit untuk menahan getaran yang mengalir dari sentuhan itu. Suatu sore, hujan turun dengan deras, dan aku sedang duduk di teras rumah, sambil menikmati secangkir teh hangat. Dani datang membawa payung besar, dengan wajah sedikit basah oleh rintik hujan. Dia duduk di sampingku, diam dan tenang, menatap ke arah hujan. Keheningan itu terasa berat, namun hangat. Aku merasa damai, tapi juga gelisah. Akhirnya, dia membuka suara. Suaranya lirih, namun penuh makna. Aku tahu ini salah, Bu, katanya. Tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku. Setiap kali bersama ibu, aku merasa hidupku lebih berarti. Hatiku bergetar mendengar kata-katanya. Aku tahu ini bukan sekadar kata-kata kosong. Ada cinta yang tumbuh dalam diam. Meski kami berdua tahu konsekuensi yang harus kami tanggung. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri agar tidak terbawa emosi. Aku juga merasakan hal yang sama, Dani. Tapi kita tidak boleh melupakan Dewi, anakku, dan juga suamiku, yang selama ini mengandalkanku. Dia menunduk, wajahnya tampak penuh keraguan dan ketakutan. Aku takut, Bu. Takut kehilangan semuanya. Aku tak ingin menyakiti Dewi, tapi aku juga tak bisa bohong pada hati. Aku merasa tersentuh oleh kejujurannya, tapi sekaligus dihantui oleh risiko yang mengintai. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencoba menyampaikan pesan tanpa kata. Kita harus jaga batas itu, Dani. Demi Dewi dan keluargaku. Kita harus kuat dan menahan diri. Namun, ketika aku mencoba meraih tangannya sebagai tanda dukungan, dia menggenggam tanganku lebih erat, dengan sentuhan yang hangat dan penuh harap. Ada kehangatan yang membelai hati, tapi juga beban yang membelenggu. Kami duduk diam, membiarkan hujan dan waktu yang terus berjalan mengisi ruang hening itu. Malam harinya, aku terbangun dengan pikiran yang penuh kegelisahan. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar mampu melawan perasaan ini? Ataukah aku akan menyerah pada cinta yang terlarang ini? Aku tahu, jalan kami berdua akan sulit dan penuh dengan konsekuensi. Namun, semakin ku berusaha menjauh, semakin kuat rasa itu menjerat. Di antara keraguan dan kerinduan, aku merasa terjebak dalam dilema yang tak mudah dipecahkan. Aku adalah seorang ibu, istri, dan wanita yang memiliki hati. Namun cinta ini, entah bagaimana, mulai mengambil alih segalanya. Aku berharap suatu saat aku bisa menemukan jawaban. Tapi untuk sekarang, aku hanya bisa berjuang, menahan hati yang semakin dalam, jatuh pada Dani. Hari-hari berikutnya, bagiku terasa semakin berat. Aku merasa seperti terperangkap dalam pusaran perasaan yang tak bisa kuhindari. Namun juga, aku tahu itu berbahaya bagi keluargaku. Dani semakin sering membantu di rumah, bukan hanya sebagai menantu, tapi seperti sosok yang aku butuhkan dalam kesendirian ini. Ia selalu ada ketika aku butuh teman bicara, saat aku merasa lelah, atau ketika aku hanya ingin berbagi sepotong cerita kecil. Namun, setiap kedekatan itu membuatku semakin takut. Aku tahu
Ada batas yang tidak boleh kami lewati. Tapi aku sering kali tergoda untuk melewatinya. Aku sadar, rasa ini bukan sekadar perhatian biasa. Ini cinta yang berbahaya. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Dani duduk di sampingku di ruang keluarga. Lampu redup membuat suasana menjadi hangat dan intim. Aku mengenakan blus kesayanganku dengan leher rendah-rendah yang selalu membuatku merasa lebih percaya diri. Dia menatapku dengan tatapan penuh arti. "Santi, aku ingin jujur," katanya pelan. "Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa menyembunyikan perasaanku lagi." Aku menghela napas panjang, mencoba menguatkan hati. "Dani, kita harus ingat Dewi dan suamiku. Aku tidak ingin menyakiti mereka." Dia menggenggam tanganku dengan lembut. Aku juga tidak ingin menyakiti mereka. Tapi aku tidak bisa bohong pada hatiku. Kedekatan kami semakin terasa berat. Terasa seperti magnet yang menarik kami ke dalam sebuah pusaran yang sulit dilepaskan. Beberapa kali, tanpa sadar, kami tertidur bersama di sofa ruang tamu. Dalam kehangatan tubuhnya yang dekat, aku merasa damai dan terlindungi. Tangannya menyentuh punggungku dengan lembut, dan aku membiarkan diri ini tenggelam dalam perasaan yang lama tertahan. Namun, saat aku membuka mata, aku selalu teringat akan Dewi, suamiku, dan nilai-nilai yang selama ini ku pegang teguh. Rasa bersalah itu datang menyerang, membuat hatiku hancur. Aku tahu ini bukan jalan yang mudah. Aku dan Dani harus menghadapi pilihan sulit antara mengikuti suara hati atau mempertahankan ikatan keluarga yang sudah kami bangun. Malam-malamku dipenuhi pergulatan batin antara hasrat dan tanggung jawab. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah cinta ini pantas diperjuangkan atau justru menjadi kehancuran bagi semua orang? Setiap kali aku melihat Dani, aku merasakan cinta yang dalam dan godaan yang kuat. Tapi, aku juga sadar, aku harus menjaga diri sebelum semuanya terlambat. Aku berharap suatu saat bisa menemukan jawaban yang tepat. Tapi untuk sekarang, aku hanya bisa berjuang di tengah badai perasaan yang semakin menggila. Hari-hari belakangan ini terasa bagai berjalan di atas tali yang sangat tipis dan rapuh. Aku, Santi, terus terombang-ambing antara suara hati yang merindukan kehangatan dan akal sehat yang berusaha menahan diri. Aku tahu, langkahku selanjutnya bisa menentukan segalanya. Dani semakin sering berada di sisiku. Ia bukan hanya menantu yang sopan dan penuh perhatian, tapi kini menjadi sahabat, pendengar setiaku, dan terkadang satu-satunya orang yang bisa kurasakan kedekatannya secara nyata. Saat kami bersama, dunia seolah berhenti sejenak. Aku bisa merasakan denyut jantungnya yang cepat, tangannya yang hangat, dan tatapannya yang penuh arti. Suatu sore, kami duduk di ruang tamu. Cahaya senja merayap melalui tirai tipis, membentuk bayangan lembut di wajah kami. Aku mengenakan blus berleher rendah-rendah, yang selama ini menjadi pelipur lara dalam hari-hariku yang sepi. Dani memandangku lama, matanya penuh pergulatan. "Santi," katanya pelan, "aku tahu kita bermain dengan api. Tapi aku tidak bisa berpura-pura bahwa perasaanku padamu hanya sebatas keluarga." Aku menarik napas dalam, berusaha menenangkan detak jantung yang berlari kencang. Aku juga merasakan hal yang sama, Dani. Tapi aku takut. Takut kita akan kehilangan segalanya jika kita terus melangkah.
Dia menggenggam tanganku erat, seolah mencari kekuatan dari sentuhanku. Aku siap menanggung risiko itu, asal kau juga siap. Saat itu, aku merasa seolah dunia berdetak hanya untuk kami berdua. Ada hasrat yang membara, ada kehangatan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Perlahan, tangan Dani mengelus punggungku dengan lembut, dan aku membiarkan diriku tenggelam dalam sentuhan itu. Namun, di balik kebahagiaan sesaat, aku merasa gelisah. Setiap kali kami semakin dekat, bayangan Dewi dan suamiku muncul di benakku, menghantui perasaan yang kian membara ini. Malam itu, saat kami tertidur berdekatan di sofa ruang tamu, aku terjaga oleh gemuruh pikiranku sendiri. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah siap menerima konsekuensi dari cinta terlarang ini? Apakah aku rela kehilangan keluarga yang telah kubangun selama ini? Pagi harinya, aku terbangun dengan rasa bersalah yang mendalam. Aku melihat Dani yang masih tertidur dengan wajah damai, dan aku merasa ingin menangis. Aku ingin memberitahunya bahwa aku tidak bisa melanjutkan ini. Tapi kata-kata itu sulit keluar. Selama beberapa hari berikutnya, aku mencoba menghindar, menjaga jarak dari Dani, demi menjaga hati dan keluarga. Namun, kehadirannya selalu berhasil menembus benteng pertahananku. Kadang, aku terjebak dalam pelukan yang tak bisa kutolak, dan aku merasa seolah kehilangan kendali. Salah satu malam, setelah Dani membantuku membersihkan piring di dapur, aku merasa sangat lelah. Dia memegang tanganku dan menarikku ke dalam pelukan. Aku merasakan kehangatan yang membuat mataku berkaca-kaca. Kita harus berhenti, Dani, bisikku dengan suara gemetar. Aku takut kalau kita terus seperti ini, semuanya akan hancur. Dia mengangguk, wajahnya penuh kesedihan. Aku juga takut, Santi. Tapi aku tidak bisa menghilangkan rasa ini. Kami duduk dalam keheningan yang berat, saling merasakan penderitaan dan cinta yang bertentangan. Aku sadar, hubungan kami kini berada di ambang pilihan yang sulit. Aku harus memutuskan apakah akan mempertahankan keluarga dan mengubur perasaan ini, atau mengikuti kata hati yang bisa menghancurkan segalanya. Setiap malam aku berdoa, berharap diberikan kekuatan dan petunjuk untuk mengambil langkah yang benar. Namun, cinta dan keraguan itu semakin membelenggu, membuatku merasa terjebak dalam dilema yang tak berujung. Malam itu, rumah kami terasa hening, namun hatiku bergemuruh penuh gejolak. Aku, Santi, berdiri di depan jendela ruang tamu, menatap keluar yang gelap. Hujan turun perlahan, seakan mencuci kesunyian yang membelenggu pikiranku. Dani duduk di sofa, menatapku dengan mata yang penuh harap dan kegelisahan. Dia sudah tahu, aku sedang berperang dalam diri, antara cinta dan kewajiban. Aku bisa melihat beban yang sama di wajahnya, antara keinginan untuk terus bersama, dan ketakutan akan kehancuran yang mungkin menanti. Kita tidak bisa terus begini, Santi. Suaranya bergetar. Aku tahu, aku menantumu. Tapi aku bukan pria yang pantas untukmu. Dan aku takut kehilangan Dewi, keluarga yang sudah kau bangun. Aku menunduk, tak mampu menjawab. Kata-katanya benar, tapi hatiku sulit mengalahkan rasa yang sudah mengakar. Aku tahu betul, hubungan ini adalah jurang yang bisa menelan segalanya. Tiba-tiba, Dani bangkit dan meraih tanganku. Kita harus memilih, Santi. Apakah kita akan berjuang bersama, menghadapi risiko dan konsekuensi,
atau kita berpisah untuk menyelamatkan apa yang masih bisa kita simpan. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini adalah saat yang kutunggu sekaligus kutakuti. Keputusan besar yang akan mengubah hidup kami selamanya. Mataku basah. Aku merasakan air mata mengalir perlahan. Aku tidak tahu, Dani. Aku takut kehilangan semuanya. Tapi aku juga tidak bisa terus membohongi hati. Dani memelukku erat. Apapun yang kau putuskan, aku akan menerimanya. Tapi aku ingin kau tahu, aku mencintaimu, Santi. Dalam pelukan itu, aku merasa dunia seolah runtuh dan terbangun sekaligus. Ada cinta yang dalam, tapi juga jurang risiko yang menganga. Keesokan harinya, Dewi tiba-tiba memutuskan pulang lebih awal. Aku dan Dani tahu, rahasia kami berada di ujung tanduk. Setiap detik terasa seperti menunggu ledakan yang tak terelakkan. Di meja makan, aku berusaha bersikap biasa. Tapi, mataku tak lepas dari Dani. Ada kecemasan yang menyelimuti kami berdua. Malam itu, kami duduk berdua di ruang tamu, membicarakan masa depan dengan suara pelan. Kami sadar bahwa keputusan kami tak hanya menyangkut diri sendiri, tapi juga orang-orang yang kami cintai. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa apapun yang terjadi, aku akan berusaha menjaga hati dan keluarga. Namun aku juga tahu, cinta yang tumbuh ini sulit untuk ditepis. Klimaks ini adalah ujian terbesar dalam hidupku. Apakah aku siap menghadapi akibatnya? Atau aku harus rela melepas perasaan yang selama ini membuatku hidup? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Setelah malam yang penuh pergulatan batin, suasana di rumah mulai berubah. Aku, Santi, merasakan beban yang semakin berat di pundakku. Dani dan aku berusaha menjaga segala sesuatunya tetap terlihat normal. Tapi di dalam hati kami, semuanya bergejolak. Dewi, anakku, mulai curiga dengan perubahan sikap kami. Dia sering bertanya dengan nada hati-hati, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku berusaha menjawab dengan tenang dan tersenyum. Tapi rasa bersalah selalu mengintai. Suamiku masih sering dinas luar kota, dan aku merasa semakin sendirian di rumah ini. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah terlalu jauh melangkah? Apakah aku masih bisa memperbaiki semuanya? Suatu sore, Dani datang ke rumah dengan wajah serius. Santi, kita harus bicara, katanya. Kami duduk di teras, di bawah naungan pohon yang mulai berguguran daunnya. Suasana tenang, tapi kata-kata yang akan keluar terasa berat. Kita tidak bisa terus hidup dalam kebohongan, Santi. Aku sudah tidak kuat menahan ini. Kita harus memutuskan. Apakah kita akan mengakhiri semuanya demi keluarga, atau melanjutkan dengan risiko yang besar? Aku menatap matanya. Hatiku sakit. Aku tahu dia benar. Tapi memilih antara cinta dan keluarga adalah pilihan yang tak mudah. Aku ingin semuanya baik-baik saja, Dani. Jawabku pelan. Aku masih cinta pada keluargaku, dan aku juga tidak ingin kehilanganmu. Tapi aku takut kita akan merusak segalanya. Kami berdua diam, membiarkan angin sore yang sejuk mengisi keheningan itu. Hari-hari berikutnya terasa berat. Aku mencoba menjauh dari Dani, menjaga jarak, walaupun hatiku terluka. Dani pun melakukan hal yang sama, mungkin untuk melindungi hati kami berdua. Namun, jarak itu membuat kami merasa hampa.
Aku merasa kehilangan sosok yang selama ini memberiku kehangatan dan pengertian. Sedangkan Dani tampak kesepian dengan pikirannya sendiri. Pada akhirnya, kami sepakat untuk menjaga jarak demi kebaikan bersama. Keputusan itu bukan mudah, tapi kami tahu itu yang terbaik. Aku kembali fokus pada keluargaku, mencoba memperbaiki hubungan dengan Dewi dan suamiku. Aku berusaha menjadi ibu dan istri yang baik, meski bayang-bayang cinta terlarang itu masih sesekali datang menghantui. Aku belajar menerima kenyataan bahwa cinta tidak selalu harus dimiliki, dan kadang melepas adalah bentuk cinta yang paling tulus. Seiring berjalannya waktu, aku, Santi, mulai merasakan perubahan yang perlahan meresap ke dalam jiwa. Keputusan untuk menjaga jarak dengan Dani bukanlah perkara mudah. Setiap hari aku harus melawan kerinduan yang membara dan rasa kehilangan yang mendalam. Dani pun demikian, meskipun kami tidak lagi sering bertemu seperti dulu. Perasaan itu tetap mengendap dalam hati kami masing-masing. Kadang aku menangis dalam sunyi, meratapi apa yang telah terjadi, dan harapan yang pernah aku genggam erat. Namun, aku sadar bahwa aku harus bangkit demi keluargaku. Untuk suamiku yang telah setia meski jauh, dan terutama untuk Dewi, anakku yang tak pernah kusakiti niatnya. Suatu malam, aku duduk di meja makan sendirian, memandangi foto keluarga yang terpajang rapi. Mataku berkaca-kaca, tapi aku tahu, aku harus belajar memaafkan diri sendiri dan melepas beban ini. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama Dewi. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang impian, tentang masa depan. Aku ingin membangun kembali kepercayaan yang sempat retak. Dani juga berusaha memperbaiki diri. Dia lebih sering membantu di rumah dan menjaga sikap agar tidak menimbulkan kecurigaan. Kami berdua berusaha keras menjalani peran masing-masing, walaupun rasa itu tidak mudah dilupakan. Suamiku yang sedang dinas mulai menunjukkan tanda-tanda ingin pulang lebih lama. Aku merasa lega sekaligus cemas, takut masa lalu akan terbongkar. Namun aku berjanji pada diriku untuk menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Dalam kesunyian malam, aku sering berdoa, meminta kekuatan dan petunjuk agar bisa melangkah dengan benar. Aku belajar bahwa hidup adalah tentang pilihan, dan setiap pilihan memiliki konsekuensi yang harus kita tanggung. Aku mulai menulis jurnal harian, mencurahkan segala perasaan dan harapan. Terkadang itu membantu melegakan hati dan memberiku perspektif baru. Meski luka itu masih ada, aku percaya bahwa waktu akan menyembuhkan dan membawa kedamaian. Aku juga menyadari bahwa cinta bukan hanya soal memiliki, tapi juga tentang menghormati dan melepaskan ketika itu yang terbaik. Langkahku ke depan masih panjang, tapi aku bertekad untuk menjalani hidup dengan penuh kejujuran dan ketulusan. Aku, Santi, berjanji pada diri sendiri untuk menjadi wanita yang kuat, yang bisa mencintai tanpa harus melukai, dan yang bisa berdamai dengan masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Hari ini, aku duduk kembali di ruang tamu, tempat yang dulu menjadi saksi dari segala rasa yang tumbuh dan jatuh dalam hidupku. Aku, Santi, telah melewati perjalanan panjang yang penuh dengan tawa, air mata, dan keputusan sulit. Aku ingat sekali bagaimana semua bermula. Dari sebuah kehangatan yang tidak terduga, hingga sebuah cinta yang seharusnya tak pernah ada. Aku jatuh cinta pada Dani, menantuku sendiri. Sebuah perasaan yang rumit dan penuh risiko.
Tapi aku belajar bahwa cinta bukan hanya soal memiliki dan memilah, melainkan juga tentang memahami batas dan tanggung jawab. Aku menyadari betapa pentingnya keluarga, kepercayaan, dan kesetiaan. Kini, aku berdamai dengan semua perasaan itu. Aku telah memilih untuk menjaga keluargaku, meski itu berarti melepaskan sesuatu yang sangat aku cintai. Aku belajar untuk mencintai tanpa harus memiliki, dan itu memberiku kedamaian yang selama ini aku cari. Suamiku, yang selama ini sering jauh karena dinas, kini kembali, dan aku menyambutnya dengan hati yang penuh rasa syukur. Dewi, anakku, mulai membuka hatinya kembali untukku. Dan aku tahu kami bisa memperbaiki semuanya bersama. Dani pun tetap bagian dari keluarga kami. Namun kini kami menjalani hubungan yang lebih sehat, lebih dewasa, dengan saling menghormati batas yang ada. Aku bersyukur dia tetap ada di sisi kami, sebagai menantu dan teman. Perjalanan ini mengajarkanku banyak hal tentang diri sendiri, tentang kekuatan, kelemahan, dan arti cinta sejati. Aku belajar bahwa kadang melepas adalah bentuk cinta yang paling tulus dan mulia. Aku menulis ini sebagai pengingat bahwa hidup penuh dengan pilihan dan konsekuensi. Tidak ada yang sempurna, tapi kita bisa memilih untuk menjadi lebih baik. Kini aku siap melangkah ke depan dengan hati yang lebih kuat dan jiwa yang lebih damai. Terima kasih untuk semua pelajaran dan pengalaman yang membentukku menjadi wanita yang aku sekarang. Aku, Santi, percaya bahwa setiap luka pasti sembuh, dan setiap hati yang terluka bisa menemukan cinta dan kedamaian kembali. Pesan moral, cinta harus dibangun di atas dasar kejujuran dan tanggung jawab. Cinta yang sehat tidak hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang menghormati ikatan dan tanggung jawab kepada orang-orang yang kita cintai.